Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama gue ya guys ya di channel Pakit Nation. Oke, pada video kali ini gue mau bikin tutorial jedak-jeduk 3D ya guys ya. Tadi di sini gue pakai DJ Jedak Matamu gitu ya guys ya, yang slow beat. Untuk hasil videonya bisa kalian lihat hasilnya seperti di awal video tadi ya guys ya. Semua bahannya gua taruh di link deskripsi ya guys ya. Oke, sebelum ke proses editingnya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya biar makin lama makin semangat gue bikin kontennya. Oke, langsung saja kita ke proses editingnya. Let's go. Oke guys, kita sudah berada di aplikasi Edit Motion ya guys ya. Kita tekan tombol plus di bawah, tambahkan foto ya guys ya. Tambahkan foto yang belum dipangkas backgroundnya guys ya. Panjangin sampai sini, tekan yang ini guys ya. Kita masuk ke efek, tambahkan efek. Kita ke blur, cari yang namanya Gaussian blur guys ya, pengaturan standar. Gaussian blurnya bisa diubah. Kita kembali tambahkan foto yang sama ya guys ya, tapi yang sudah dihapus latar belakangnya, yang ini guys ya. Pangkas bagian sini, tekan ini. Kita masuk ke move transform, kasih keyframe di awal di detik bit ini dan di akhir guys ya. Di akhir kita geser ke bawah seperti ini. Di awal juga kita geser ke bawah seperti ini guys ya. Untuk di awal kurvanya gini, di akhir gini guys ya, kurang lebih kayak gini guys. Kita kembali masuk ke efek, tambahkan efek guys ya. Kita ke blur, cari yang namanya buram gerak, pengaturan standar. Buram geraknya bisa diubah. Kembali buram geraknya kita turunkan guys jadi 0,50. Kembali tambahkan efek lagi. Tambahkan efek obang-ambing guys ya. Kita ke move transform, cari namanya obang-ambing, pengaturan standar. Untuk obang-ambingnya sudutnya 90 guys ya. Sudut 90, frekuensi 0,80. Magnitudenya kita buat jadi 15. Kembali tambahkan efek lagi. Kita ke move transform lagi ya guys ya, cari namanya ayun atau swing, pengaturan standar. Untuk ayun frekuensinya kita bagi 0,88. Sudut satunya kita buat menjadi minus 2,5 guys ya. Dan sudut duanya kita menjadi 2,5. Kita kembali ini guys, gini sudah. Lalu kita gandakan ya guys ya, gandakan satu layer. Untuk yang atas pangkas, tekan yang ini guys. Kita masuk ke blending, kasih keyframe di awal 100%, di akhir 0% guys ya. Kurvanya gini. Kembali kita masuk ke move and transform, ke icon yang ketiga, kasih keyframe di awal, geser ke kiri, dan di akhir kita zoom ya guys ya, seperti ini. Ini kurang guys, kurang nge-zoom gitu. Untuk kurvanya yang ketiga buat setengah seperti ini. Kurang lebih kayak gini guys ya. Tambahkan foto yang berbeda guys ya. Yang ini yang belum dipangkas backgroundnya, pangkas bagian sini. Lalu kita salin efek, tempel efek guys ya. Lalu kita tambahkan foto yang sudah dipangkas yang sama guys ya.
lalu pangkas bagian sini. Kita masuk ke mode transform, kasih keyframe di awal, di tengah, dan di akhir guys ya. Untuk di akhir kita geser ke bawah sampai gak kelihatan, seperti ini aja. Dan di awal juga guys. Untuk kurvanya di awal gini, di akhir gini. Kita salin efek yang ini guys ya, salin efek, lalu tempelkan di yang dipangkas backgroundnya. Lalu kita gandakan untuk fotonya, kita pangkas bagian sini, masuk ke blending, kasih keyframe di awal 100%, di akhir 0%. Kurvanya sama kayak tadi. Kembali kita masuk ke move and transform, ke icon yang ketiga ya guys ya. Kasih keyframe di awal, lalu kita di akhir zoom. Seperti ini. Kita kasih kurva yang ketiga, geser ke tengah seperti ini. Tambahkan foto lagi guys ya, yang berbeda. Pangkas bagian sini, kita salin efek yang ini guys, yang gaussian blurnya, tempelkan. Lalu kita tambahkan foto yang sudah dipangkas backgroundnya seperti ini. Tekan yang ini guys ya. Kita masuk ke mode and transform, kasih keyframe di awal, di tengah, di akhir. Untuk di akhir kita geser ke bawah. Untuk di awal kita juga geser ke bawah guys ya. Kurvanya di awal gini, di akhir gini. Lalu kita salin efek yang ini guys, yang tadi buram-buramnya tadi, lalu tempelkan. Untuk fotonya kita gandakan satu layar guys ya, gandakan. Untuk yang atas kita pangkaskan yang ini, masuk ke blending, kasih keyframe di awal 100%, di akhir 0%. Kembali kita masuk ke mode and transform, kasih keyframe di awal, dan di akhir kita zoom guys ya. Seperti ini. Kurvanya sama guys kayak tadi. Ini oke, untuk awalannya seperti ini guys ya. Tambahkan foto lagi, pangkas bagian sini, salin efek gaussian blurnya, salin efek, lalu tambahkan foto yang sudah dipangkas backgroundnya. Ada yang sampai sini. Kita masuk ke mode transform, kasih keyframe di awal, di tengah, di akhir. Lalu di akhir kita geser ke bawah, di awal juga geser ke bawah. Kurvanya di awal gini, di akhir gini. Kita salin efek ini guys, yang ombang-ambing tadi, salin efek, tempelkan. Lalu gandakan fotonya, yang atas kita pangkaskan yang ini, masuk ke blending opacity, kasih keyframe di awal 100, di akhir 0. Kurvanya gini. Kembali kita ke move and transform, ke icon yang ketiga guys ya, kasih keyframe di awal, lalu di akhir kita zoom seperti ini. Kurvanya yang ketiga guys, setengah seperti ini. Tambahkan foto lagi guys ya, yang berbeda. Bandingin sampai sini. Lalu kita tambahkan efek gaussian blur guys ya, gaussian blur. Tambahkan foto yang sudah dipangkas bikinnya ya guys ya. Panjangin sampai sini, kan yang ini. Kita masuk ke end transform, kasih keyframe di awal, di akhir, dan di tengah. Untuk di awal kita geser ke bawah seperti ini guys ya. Untuk di akhir juga geser ke bawah. Kurvanya sama guys, yang di akhir gini, di awal gini guys ya. Lalu kita salin efek kembang-ambing yang ini, salin efek, tempelkan. Lalu kita gandakan satu layar. Untuk yang atas kita pangkaskan yang ini,
Kita masuk ke blending, kasih keyframe di awal 100%, di akhir 0% guys ya. Lalu kita ke end transform, kasih keyframe di awal di awal dan di akhir kita zoom guys ya. Itu kurvanya yang ketiga, geser setengah seperti ini. Oke, seperti ini ya guys ya. Untuk yang ini kita tambahkan foto lagi guys ya. Banding sampai sini, sampai ke detik bit 15:25 ya guys ya. Tekan ini. Ini kita tambahkan efek guys ya. Tambahkan efek gaussian blur. Gaussian blurnya kita turunkan menjadi 110 kembali. Lalu tambahkan foto yang sama yang sudah dipangkas backgroundnya. Panjang sampai sini kan ini guys ya. Kita masuk ke mode transform, kasih keyframe di sini dan di sini kita geser ke bawah guys ya. Lalu kita kurvanya buat kayak gini. Seperti ini. Kita matikan dulu guys ya yang matanya. Lalu yang untuk yang detik bit 11:17 guys, tambahkan foto ya guys ya, foto yang berbeda. Lalu kita perkecilin seperti ini. Kita buat miring, geser ke bawah, ke atas maksudnya guys, sorry ke atas. Tambahkan foto lagi, kita perkecilin lagi guys ya, geser ke atas, miringkan. Ini kurang besar sedikit guys. Oke, seperti ini guys ya. Tambahkan foto yang berbeda lagi seperti ini. Geser ke sini lagi guys. Kalau seperti ini kita panjangin sampai sini. Tekan yang samping matanya, lalu tekan yang ini, tekan yang ini. Oke, lalu kita aktifkan lagi seperti ini, set. Lalu kita geser ke atas seperti ini guys ya. Nah kayak gini. Lalu tambahkan apa guys, bentuk lingkaran, pangkas bagian sini. Lalu ini kasih keyframe di awal, lalu kita perbesarin seperti ini guys ya. Kurvanya gimana guys? Kurvanya yang ketiga seperti ini. Kembali kita gandakan guys ya. Untuk yang bawah ini warnanya kita ubah warna putih. Salah guys, warnanya kita ubah warna putih seperti ini. Untuk yang atas ini kita masuk ke M transform lagi, kita perkecilin seperti ini guys ya. Kurvanya sama guys. Kecilin lagi guys seperti ini. Lalu kita kembali, kita masuk ke blending, kita kemas yang extrude ya guys ya. Lalu kita tekan lama samping matanya ini. Kalau ada checklist itu tekan yang ini atas ini guys ya, atas atau menggabung seperti ini. Kita perbesarin lagi seperti ini guys ya. Kita kembali masuk ke efek, tambahkan efek.
Kita ke prosedural ya guys ya, cari yang namanya jajaran heksagonal pengaturan standar. Untuk jajaran heksagonal ukurannya kita buat jadi 5,0. Coloringnya kita buat layer. Untuk mode blendingnya kita buat overflow. Skala menggunakan layar alpha kita aktifkan yang ini guys ya. Lalu kembali tambahkan efek lagi guys ya. Kita ke warna dan cahaya, cari yang namanya hamparan gradien pengaturan standar. Untuk hamparan gradiennya warnanya terserah kalian mau dibuat gimana. Untuk warna satunya gue buat warna merah 100 seperti ini guys ya. Untuk yang ini kuning, ini straight guys. Lalu kita kembali tambahkan efek lagi ya guys ya. Kita ke warna dan cahaya lagi, cari yang namanya pemisahan RGB pengaturan standar. Untuk pemisahan RGB nya kekuatannya kita buat 10 guys. 10 di awal dan di akhir. Di tengah ini kita buat jadi 0. Kurvanya di akhir gini, di awal gini. Lalu kembali guys ya. Kita gandakan geser ke sampingnya seperti ini. Gandakan lagi, paskan seperti ini. Lalu yang ini kita pangkas guys. Ini gandakan lagi, geser ke sini. Ini kita pangkas. Ini kita gandakan lagi guys ya. Geser seperti ini. Yang ini kita pangkas, gandakan guys ya, gandakan lagi, geser ke sini. Yang ini kita gak usah pangkas guys karena pas. Ini gandakan lagi guys ya, gandakan, pangkas yang ini, lalu gandakan lagi guys ya, gandakan. Untuk yang ini kita pangkas seperti ini. Lalu kita geser ke sini guys ya. Lalu pangkas ke sini guys seperti ini. Lalu kita geser ke bawah guys. Geserin ke belakangnya foto yang sudah dipangkas bikinnya. Geser ke bawah ya guys ya. Seperti ini. Lalu kita tambahkan emoji ya guys ya. Tambahkan emoji. Panjangkan ke detik 1525 ya guys ya, tekan yang ini. Lalu kita masuk ke efek, tambahkan efek. Kita ke 3D yang ini guys ya, 3D. Sorry guys, tadi AM gua sempat ngelat guys ya. Kita masuk ke efek, tambahkan efek. Kita ke 3D, cari yang namanya balik layar pengaturan standar. Untuk balik layarnya sudutnya kasih keyframe di awal 0, lalu kita buat di 12 sama minus 12 ya guys ya. 12 banding minus 12, pokoknya gitu semua guys ya. -12 minus 12 ya.
12, minus 12. Pokoknya antara 12 ya guys ya, min dan plus. Kurvanya gini, salin kurva, lalu kita tempel kurva ke semua bigai utama. Kita kembali, kita masuk ke move transform, kita perkecilin dulu guys ya. Kita ke icon yang ke atas, kasih keyframe di awal, dan di akhir kita geser ke kanan, geser ke kiri, ke kanan, ke kiri guys ya. Salah guys, kurvanya keyframe-nya salah guys, sorry ya guys ya. Untuk yang ini kita geser ke kiri, ke kanan, ke kiri. Seperti ini guys ya. Untuk kurvanya yang ketiga, salin kurva, tambah kurva ke semua bigai utama. Lalu kita perkecilin dulu guys, perkecilin dulu. Kita geserin ke sini guys ya. Gandakan satu layer. Untuk yang gandakan ini kita geser manual dengan tangan guys ya. Taruh di sini. Untuk yang ini juga guys. Oke. Kita untuk yang ini kita masuk ke mutasi lagi, kita perkecilin guys seperti ini. Kita kembali, kita masuk ke color and fill, tekan yang ini guys, yang lambang bintang ini. Ini tadi AM gua nge-lag ya guys ya, gini aja guys. Untuk tahap satunya gini, kalian bisa buat sampai akhir ya guys ya. Untuk tahap satunya seperti ini, gue skip sampai di sini. Lanjut ke tahap kedua guys ya. Oke guys, untuk tahap satunya selesai, kita ekspor guys ya. Kita lanjut ke tahap kedua. Oke guys, kita langsung ke tahap kedua ya guys ya. Ini kan yang tadi kita tahap satu tadi, lalu kita tekan yang ini guys ya, pilih semua layer. Selain musiknya gak usah diikutkan ya guys ya, lalu kita hapus, tambahkan video yang baru saja kita ekspor di tahap satu tadi guys ya. Oke, kita pangkas ya guys ya. Untuk awalannya kita pangkas. Pangkas guys. Oke, kita masuk di ini guys, yang di sini kita masuk ke efek, tambahkan efek, kita ke distorsi ya guys ya, cari yang namanya ubin atau tiles, pengaturan standar, aktifkan mirrornya guys ya. Kembali, tambahkan efek lagi, kita tambahkan efek blur ya guys ya, cari namanya belum gerak, pengaturan standar. Kita kembali, maksudnya tambahkan efek guys, kita ke warna dan cahaya, cari yang namanya paparan gamma, pengaturan standar. Untuk paparan gamanya di sebelum akhir 0, di awal kita naikin menjadi 1 belasan gitu guys ya. Tambahkan efek lagi, kita tambahkan efek di move transform guys ya, cari yang namanya ayun atau swing, pengaturan standar. Untuk ayunnya frekuensinya kita buat menjadi 130 maksudnya guys. Untuk sudut satunya kita buat jadi -1.
Sudut 2 nya kita buat jadi plus 1,0 guys ya. Kita kembali, kita ini kan ada apa gitu guys, ada hitam-hitamnya. Untuk potongnya kita naikin jadi 230 guys. Tambahkan efek lagi, kita tambahkan efek ke move transform, cari yang namanya guncang otomatis pengaturan standar. Untuk guncang otomatisnya guys ya, kasih keyframe di awal 0, di akhir kita buat jadi 180. Kurvanya yang paling bawah ya guys ya. Untuk frekuensinya kita buat menjadi 6,10. Untuk evolusinya kita buat jadi 0,70. Kita kembali tambahkan efek lagi ya guys ya. Kita ke move transform lagi, cara menyeragangkan sumbu pengaturan standar. Untuk regangkan sumbunya, untuk skalanya guys ya, kita menjadi 1,15 di awal, dan di akhir kita menjadi 1,00 guys. Untuk kurvanya yang ketiga geser setengah seperti ini. Untuk sudutnya kita buat 0 di awal, di akhir kita buat jadi 200 guys. Oke, kurvanya kita buat jadi yang paling bawah. Kembali, kita salin efek ya guys ya, salin efek, lalu tempelkan yang di sini ya guys ya, yang di akhir sini, tempel. Kita harus teliti ini guys, tempel, tempel, dan di sini juga tempel guys ya. Untuk yang ini guys ya, yang ini kita tambahkan efek lagi. Kita ke opacity visibility guys ya, cari yang namanya fade in atau out pengaturan standar. Untuk fade in atau outnya, untuk innya 0, in kan di depan ya guys ya untuk in. Untuk outnya kita buat 0, berapa guys, 30-an. Untuk yang ini kita juga pangkas guys, pangkas di sini, pangkas, tambahkan efek guys ya, tambahkan efek opacity visibility, cara mana block dissolve pengaturan standar. Untuk block dissolve-nya kekuatannya kita bagi 90, ukurannya 30-an guys. Stripnya bukan block dissolve guys, pakai adural, cari yang namanya ini guys, blokir the raw pengaturan standar. Untuk blokir the raw nya nih guys, kita aktifkan semua. Ini kekuatannya kita buat
bakalannya buat 300an gitu guys ya. Untuk ukurannya kita buat jadi 20,5. Untuk kekuatannya kasih keyframe di sini, di tengah 0, dan di akhir kita buat jadi 500an gitu guys ya. Untuk seatnya di sini 0, dan di akhir kita buat berapa guys? Buat 1 aja gitu. Lalu kita tambahkan guys. Kita salin fade in out yang di sini guys. Salin efek. Tempelkan di sini. Tempel. Untuk yang ini kita pangkas. Untuk yang ini kita masuk ke efek, tambahkan efek ya guys ya. Kita ke distorsi, cari yang namanya ubin atau tiles. Pengaturan standar, aktifkan mirrornya guys ya. Lalu kita kembali, tambahkan efek lagi, kita masuk ke move transform, cari yang namanya obang-abing atau skillet. Pengaturan standar. Untuk obang-abingnya sudutnya 90 guys ya. Frekuensinya kita buat jadi 1,50. Magnitudenya 55 di awal guys, dan di akhir 0. Lalu kembali, tambahkan efek lagi, kita ke blur, cari yang namanya buram gerak. Pengaturan standar, tambahkan efek lagi ya guys ya. Kita ke distorsi atau web, cari yang namanya turbulent display. Pengaturan standar. Untuk turbulent display nya offsetnya 64. Kekuatannya kita buat 150 guys. 150 di awal, di akhir 0. Lalu kurvanya yang ketiga, tarik ke tengah seperti ini. Evolusinya kita buat jadi 4,50 guys. Kita buat XY. Untuk skalanya ini guys, untuk skalanya kita buat 0,50 di awal, di akhir kita buat jadi 3,50 guys. Ya guys ya. Lalu untuk oktavnya kita buat 1. Untuk skalanya guys, untuk skalanya kita buat jadi 0,60 guys. Lalu kembali, untuk buram geraknya kita naikin menjadi 1,40. Untuk obang apinya nih guys, potongnya kita buat 35. Tambahkan efek lagi, kita tambahkan efek ke warna dan cahaya, cari yang namanya paparan atau gamma atau exposure atau gamma. Pengaturan standar. Sebelum akhir sini 0, dan di awal kita buat jadi 1 gitu guys ya. Lalu kita tekan yang ini guys ya, ledakan satu layar untuk fotonya.
Kita masuk ke foto yang atas, kita masuk ke blending opacity, kasih keyframe di awal 100%, di akhir 0%. Kembali masuk ke move and transform, ke icon yang ketiga, kasih keyframe di awal dan di akhir kita zoom ya guys ya. Seperti ini guys, banyak-banyak kurvanya yang ketiga. Dan di sini kita enggak guys, pangkas bagian sini guys. Di sini kita pangkas. Ini kita geser ke atas dulu guys. Ini kita salin efek ini guys ya, yang turbulen, salin efek, lalu tampilkan di sini, tampil efek. Lalu kita gandakan satu layar untuk fotonya, masuk ke foto yang atas, kita masuk ke blending opacity, kasih keyframe di awal 100%, di akhir 0%. Lalu kembali kita masuk ke move transform, cari ke icon yang ketiga, kasih keyframe di awal dan di akhir kita zoom ya guys ya. Kurvanya yang ketiga seperti ini. Ini lumayan nge-lag guys, simple tapi nge-lag guys, itu masalahnya. Untuk ini kita masuk ke efek, tambahkan efek ubin ya guys ya. Di tengah ada, potongnya kita jadi 30, aktifkan mirrornya, kembali tambahkan efek lagi. Enggak tambahkan sih guys, sorry kita buang. Kita tambahkan efek, salin efek yang ini guys, salin efek yang ini, salin, lalu kembali kita tempelkan di sini guys ya, tempel. Untuk regang sumbunya kita buang, ini kita atur lagi yang guncang otomatisnya guys. Yang ini yang akhir kita jadi 60 guys, buat di sini ya guys ya. Oke seperti ini, lalu kita gandakan untuk guncang otomatis yang akhir ini kita geser ke akhir, dan di sini kita geser ke sini guys, seperti ini. Kita salin, di sini kita masuk ke move transform, ke icon yang ketiga ya, kasih keyframe di sini, dan di sini kita perbesarin kurvanya gini. Dan ini juga guys ya, kasih keyframe di sini, kita perbesarin, di awal perbesarin dan di akhir kita perkecilin. Kurvanya gini. Kita masuk ke yang icon ketiga guys, kasih keyframe di sini, dan di sini kita buat menjadi -8. Kurvanya sama kayak gini. Lalu kita tempelkan efeknya guys ya. Yang ini juga guys, kasih keyframe, dan ini kita berbesarin kurvanya gini. Lalu kita ke yang icon kedua guys ya, di sini kita buat -8.
dan di sini kita budgetin 0 lagi. Kurvanya kayak gini. Lalu tempelkan lagi guys, tempel. Oke, kita masuk ke sini guys ya, tambahkan bentuk yang ini kotak, yang ini guys ya, persegi panjang, panjangin sampai ke detik P1320, tekan yang ini. Warnanya kita ubah menjadi warna putih. Kita tekan titik 3 di atas, isi area komposisi guys ya. Lalu kita masuk ke mode transform, kita geser ke tengah seperti ini guys ya. Lalu kita gandakan. Untuk yang atas kita masuk ke mode transform, geser ke bawah seperti ini. Seperti ini. Di tengah sini. Kasih keyframe di sini dan di sini guys ya. Untuk di sini kita geser ke bawah sampai gak kelihatan. Kurvanya kayak gini guys. Tuh yang ini juga masuk ke mode transform, kasih keyframe di awal, dan di sini ini AM gue nge-lag guys ya, wajar aja lah. Kurvanya gini. Oke. Untuk yang ini guys, untuk yang ini kita bisa ke atas lagi nih. Oke, untuk di sini guys ya, di sini kita perlihatkan. Dan di sini kita perlihatkan lagi. Di sini kita geser ke bawah. Dan di sini kita hilangkan lagi. Kurvanya gini. Itu nge-lag guys, jadi bingung gua. Ini juga masuk ke mode transform. Di sini kita geser ke bawah sampai lihat ya guys ya. Lalu di sini kita geser ke bawah lagi. Dan di sini kita geser ke atas. Dan di sini kita geser hilang lagi. Kurvanya gini. Oke, untuk tahap 2-nya seperti ini ya guys ya. Gua akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.